Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Teh Ella Mak Muda. Hai, apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Nah, kemarin itu saya sudah mengupload video house tour saya karena rumah saya ini mau dijual. Alasannya kenapa? Simple sih, saya mau pindah. Jadi saya dan suami memutuskan untuk menjual rumah ini. Walaupun mungkin agak berat sih. Nah, ini proses renovasinya. Jadi kemarin itu saya upload video house tournya itu di channelnya Ella Nur Hayati. Jadi sekalian aja ya, karena ada beberapa yang nanyain videonya untuk diupload di channelnya Teh Ella Mak Muda. Maka setelah renovasi ini saya melakukan house tour kembali. Karena ini atapnya sudah saya ganti semua dan dicat ulang gitu ya, karena kemarin itu ya biasalah ya banyak ini, jadi saya tuh ada dua balita yang senang berkreasi, makanya temboknya tuh banyak banget coretan. Dan di renovasi ini juga saya mengecat ulang semuanya, jadi alhamdulillah sudah bersih, sudah tidak ada lagi coretan-coretan. Atapnya pun sekarang sudah diganti, sudah menjadi lebih kuat, lebih nyaman pastinya ya. Agar nanti kalau ada yang beli, mereka juga bisa lebih puas gitu ya. Atapnya sudah tidak lagi rapuh gitu. Nah, ini sesudah direnovasi, saya juga sudah memasang spanduk dijual rumahnya. Itu luas tanah 150, sudah SHM, bonus perabot. Yaps. Jadi perabotnya nanti ya banyak sih yang saya tinggal, seperti kitchen set juga saya tinggal. Itu kan karena sudah permanen kan di situ, nggak mungkin kan saya bawa pindah nanti. Dan banyak lagi sih yang saya akan jadikan bonus, lemari, sofa di ruang tamu, rak dinding dan sebagainya. Terus ini juga lokasinya cukup nyaman ya, karena ini tuh hook di ujung. Luas tanahnya juga kalau dibandingkan dengan yang di tengah itu, ini lebih luas seperti itu. Oke, ini yang paling saya suka di rumah ini, ada pohon rambutan dan ini setiap tahun selalu berbuah. Itu tuh manis banget, Masya Allah. Buahnya pun ranum ya, ini bisa dilihat teman-teman. Pokoknya asik deh. Beli rumah bonus pohon rambutan. Yaps, ini tuh atapnya bisa dilihat ya teman-teman, sudah diganti. Oke, kita langsung masuk saja ke rumahnya. Ini ada garasi, cukup satu mobil SUV, jadi lumayan besar ya, cukup mobilnya. Dan kalau misalnya teman-teman ada motor, itu tidak bisa dimasukkan sini, jadi bisa dimasukkan itu lewat pintu samping rumah. Jadi ini hanya cukup satu mobil saja. Terus ini ada box sepatu, bisa dipakai untuk menyimpan sepatu. Terus ini adalah jendela kamar utama. Yaps, kamar ya bisa dipakai kamar utama atau kamar anak, itu nanti terserah ya. Nah, ini adalah teras. Terasnya ini sudah saya keramik dan sudah saya atap juga. Padahal awalnya tuh ini ya kayak halaman kosong itu aja sih, dan ini sebenarnya bisa dikosongin lagi barang-barangnya. Dan kalau misalnya teman-teman mau dipakai untuk ruang tamu, jadi dirapihkan full gitu ya, ini bisa banget karena cukup luas juga. Ini saya keramiknya juga pakai yang 40 cm, jadi kebayang ya berapa luasnya. Ini sekitar 5 kali 3 deh kalau nggak salah ya, saya lupa ini ukurannya berapa, yang pasti ini cukup luas juga. Dan kemarin ini di ruangan ini juga termasuk yang saya cat. Pokoknya semuanya ini sudah termasuk depan dan dalam itu semuanya dicat. Ini awalnya putih jadi hitam, dan ini tuh kalau ada kotor gitu ya bisa dilap gitu, catnya tuh yang glossy. Oke, kita masuk ke ini ya,
masuk ke dalam rumah. Ini adalah pintu masuknya. Ini pintu masuk dan langsung itu ada ruang tamu dan pintu akses ke taman. Jadi tuh ini apa ya, konsepnya tuh nyambung gitu ya, ngeblong ke ruang ini yang saya pakai musola itu. Jadi kalau misalnya mau di-skat itu bisa banget. Kalau saya memilih untuk tidak di-skat, awalnya itu ada skat juga. Hanya saya kan ada 2 balita yang memang mereka tuh sedang aktif-aktifnya, jadi lebih baik diblongkan saja. Ini saya hanya memisahkan antara musola dan ruang tamu itu dengan karpet. Jadi kelihatan ya fungsinya beda. Ini musola, terus yang satu lagi itu karpetnya ruang tamu. Jadi walaupun satu ruangan tapi tetap beda fungsi seperti itu. Terus ini untuk pintunya ada agak apa ya, kayak kaca gitu ya, transparan, bolongan gitu, tapi saya tutupin stiker atasnya. Terus ini sofanya juga nanti gratis, bonus 2 ini ya, sama 1 ini. Sebenarnya saya tuh jarang terima tamu, makanya nih ruang tamunya juga jarang dipakai sih sebenarnya. Makanya itu lebih sering kursi yang putih itu juga di ruang makan biasanya. Oke, ini tuh terang banget, Masya Allah, karena ada akses ke taman. Ini pintunya cukup luas. Nah, ini tuh tempat favorit banget, tempat favorit anak-anak. Terus juga saya kadang olahraga di sini dengan suami. Terus bisa juga untuk kumpul-kumpul keluarga, misalnya barbekyuan, ini bisa banget. Terus atapnya tuh ditutup ya dengan atap transparan, tapi saya sisain sedikit agar tidak terlalu pengap gitu ya. Terus atasnya juga itu ada teralis bolong, jadi cukup segar kalau di sini. Apalagi kalau malam gitu ya, mau cari angin sambil santai-santai di taman ini, alhamdulillah cukup nyaman gitu. Karena ini juga rumputnya saya pakai rumput sintetis, jadi tetap bersih juga bawahnya. Tidak perlu takut ada semut atau ya serangga-serangga gitu ya kalau misalnya rumputnya rumput asli. Ya ada plus minusnya juga sih pakai rumput sintetis gitu. Ini bagian atasnya, saya naruh kompresor AC juga itu di atas. Nah, oke, kita masuk lagi. Kita akan melihat kamar ya. Jadi di bagian sini, bagian depan sini ada 2 kamar. Nah, ini plafonnya sudah saya ganti. Kemarin itu ya, sudah saya ganti plafonnya. Oke, kita masuk ke kamar yang pertama. Kamar ini sebenarnya awalnya itu kamar anak-anak gitu ya. Cuma kemarin saya cat ulang. Jadi muralnya tuh saya tutup semua. Awalnya kan ada ya hitam putih. Nanti teman-teman bisa lihat video room tour kamar anaknya. Jadi ini saya sisain segini aja rak dindingnya. Awalnya kan ini full ya, rak buku full. Nah, ini juga di sini ada pajangan-pajangan. Cuma saya sisain segini aja untuk meminimalisir gitu ya banyak pajangan. Khawatir nanti yang mau nempatin juga nggak begitu suka, jadi saya benar-benar polos sini, saya kosongin. Jadi ini biasanya kami berempat tidur di sini. Kamar yang 2 itu ya udah kosong aja gitu. Karena ini awalnya tuh kamar belakang sudah saya setting untuk kamarnya si sulung, tapi ternyata belum mau tidur sendiri. Semoga nanti ketika umurnya pas 6 tahun nih, bulan Maret, si sulung mau tidur sendiri. Nah, ini tuh buku-buku yang biasa dibaca sebelum tidur. Oke, jadi tuh simple banget kan, setelah dicat ulang, setelah direnovasi ini lebih rapi. Oh iya, ini juga pintunya, kemarin itu saya cat kembali. Awalnya saya tidak niat ini ya mengecat pintu, cuma kok agak kurang bagus gitu. Yang lain sudah dicat, tapi pintunya tidak, makanya saya cat juga. Oke, kita masuk ke kamar yang kedua. Ini sebenarnya kamar tamu awalnya ya,
Cuma ya gitu deh, semenjak pandemi kemarin, apalagi ya 1 tahun itu benar-benar kami tidak menerima tamu. Jadi saya alihkan menjadi apa ini ya? Bisa dibilang ruang kerja sih. Saya kadang kerja di sini dan ini saya simpan lemari besar dan yang kecil itu di sini. Jadi semuanya baju-baju anak-anak, baju saya atau semua kayak spray-spray, handuk dan segala macamnya ini di sini di lemari ini. Dan ini tuh nanti meja kerja dan lemari ini yang akan saya jadikan bonus. Nih lemarinya ya. Jadi kacanya lumayan besar. Jadi full gitu ya. Agak lebih puas gitu. Terus di meja ini juga sudah ada colokan yang bisa dipakai. Jadi kalau misalnya mau kerja di sini, buka laptop, ini sudah ada colokan. Bisa untuk nge-charge atau yang lainnya. Nah, gitu ya. Jadi ini tuh salah satu ruangan yang sering saya pakai juga. Dan semoga nanti ketika dibeli oleh pembeli yang baru, pemilik rumah yang baru, ini juga bisa difungsikan yang sama seperti itu. Terus ini pintunya, kemarin itu kan kayu ya, sudah saya ganti menjadi aluminium. Kemarin itu sempet kena rayap, jadi ya udahlah, sekalian aja saya ganti. Oke, kita masuk ke kamar mandi yang pertama. Ini kamar mandi bawaan developernya. Bisa dilihat di video yang makeover kamar mandi. Ini sudah saya ganti ya. Awalnya bawaan developer tidak seperti ini ya. Ini alhamdulillah Masya Allah sudah cantik, sudah lebih cantik. Tapi WC-nya tetap yang jongkok. Karena kebetulan saya dan anak-anak lebih suka memakai WC yang jongkok. Selain lebih lebih sehat juga. Terus kalau misalnya ada tamu ini kan lebih sih gitu ya, tidak harus menyentuh WC-nya. Dibandingkan kalau WC yang duduk. Kalau di kamar mandi belakang ya pakai WC duduk. Ini ada kabinet dinding yang bisa dipakai nanti ya. Terus pakai bak besar. Karena kami itu lebih suka menggunakan bak seperti ini ya, ember seperti ini daripada bak yang permanen, karena itu tuh bisa lebih gampang dibersihkannya. Oh ya, untuk AC kamar utama itu, nah ini nih pipanya jatuh ke kamar mandi ini ya, tuh bisa dilihat ada pipa, jadi jatuhan airnya tuh ke kamar mandi ini. Oke, kita lanjut ke ruang keluarga. Jadi ini tuh aksesnya ada ininya ya, ada skat pintu yang bisa dikunci pula, dan kemarin sama sudah saya cat juga, ini sudah lebih cantik ya, warna coklat. Nah ini ruang keluarga, ruang yang sering juga kami pakai untuk santai-santai, untuk menonton TV. Dan di sini ada sofa yang cukup besar dan ada rak buku. Nah ini tuh rak bukunya tertutup ya teman-teman, ada kacanya, ada penutupnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau simpan buku itu lebih lebih rapi, lebih tidak tidak berdebu gitu. Nah ini tuh awalnya buku anak-anak di kamar depan itu ya. Cuma kemarin karena rak bukunya saya bongkar, jadi sementara saya pindahkan dulu ke sini. Nih semuanya ada pintunya, kaca. Terus di bagian sini, ini paling beda ya teman-teman, semuanya warna putih, ini warnanya Tosca. Terus di sini tuh di belakang, di paling belakang ada gudang kecil. Ini gudangnya tuh berapa ya ukurannya ya? Kurang lebih 40 cm lah. Memang kecil banget sih, cuma bisa digunakan. Terus masih di ruang keluarga ini ada mini coffee bar. Ini bisa untuk menyimpan semua yang berhubungan dengan minum. Dispenser, terus ini dispensernya juga
storage bawah, jadi nggak perlu angkat-angkat ke atas ya. Terus ini ada kabinetnya, kabinet coffee barnya, bisa untuk nyimpan minuman saset gitu ya, atau untuk obat. Kalau saya ini karena memang nggak ada minumannya, jadi saya simpan obat. Terus yang paling atasnya itu bisa disimpan untuk segala macam, kayak madu, kurma juga saya simpan di situ, selai-selai dan sebagainya. Untuk video mini coffee bar juga sudah saya sertakan ya di deskripsi box, bisa dicek. Oke, kita lanjut ke kamar yang terakhir. Ini kamar yang ketiga. Ini lumayan cukup luas. Nah, ini tuh sebenarnya saya niatkan untuk kamar si sulung. Ini warnanya juga paling beda ya, ada warna birunya. Jadi biar lebih tidak polos gitu. Ada kesan maskulinnya, ini warna biru. Nah, ini tuh kebetulan si sulung belum mau tidur sendiri, jadi sementara kamar ini belum jarang dipakai juga gitu. Ya, kadang untuk santai-santai aja sih. Seperti itu. Jadi kami biasanya tidur di kamar depan aja. Nah, ini jadi udah dipindahin Hot Wheel ya, mainan si sulung tuh. Terus ini ada meja belajar. Dan kadang juga suami pernah sih syuting video di sini, makanya ada softbox di situ. Intinya ini kamar ini belum difungsikan untuk kamar tidur anak. Tapi nanti teman-teman yang siapapun itu yang beli rumah ini, kamar ini bisa dipakai untuk kamar tidur anak ya. Nah, ini juga ada lemari cukup banyak storage-nya. Oke, ini tuh cantik ya teman-teman, Masya Allah. Dindingnya sudah saya molding. Oke, kita lanjut ke mana? Yaps, ke dapur. Untuk video dapurnya, kitchen tour-nya nanti bisa dilihat ya di link yang saya sertakan di atas. Jadi ini saya cuma sekilas aja karena kalau dijelasin di sini panjang banget nantinya. Terus ini atapnya juga ya, plafonnya ini tuh lebih tinggi dari bangunan yang depan. Karena ini saya nambahin sendiri. Jadi ketika saya beli, ruangan ini tuh masih kosong gitu, kayak kebun gitu. Ini tuh ada box mainannya anak-anak, harusnya tidak di sini, harusnya di taman. Cuma mungkin ini lagi pas dibersihin. Nah, ini ya dapur dan ruang makannya. Alhamdulillah, Masya Allah, ini cukup nyaman kalau saya di sini. Semoga nanti yang beli rumah saya juga bisa merasakan hal yang sama, nyaman di ruangan ini. Ini meja makan setnya juga nanti akan saya berikan gratis untuk yang beli rumah saya. Untuk di dapur ini, untuk pencahayaan dan ventilasinya cukup baik, alhamdulillah. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kekurangan cahaya dan kekurangan udara gitu. Jendelanya pun saya kasih tirai gitu, tirai yang anti air, aluminium ya namanya. Terus ini alas kitchen setnya juga bukan kaleng-kaleng teman-teman, ini pakai granit. Alhamdulillah selama ini tidak ada masalah. Oke, kita lanjut. Ini tuh kamar mandi yang kedua yang saya bangun belakangan setelah beli gitu ya. Karena ini di ruangan sebelah sini, di sampingnya itu ketika saya beli itu masih kayak kebun gitu, masih tanah kosong. Ini ada bedroom dan laundry room. Oke, kita masuk ke kamar mandi yang kedua ini. Konsepnya itu WC-nya duduk dan pakai bathtub. Jadi biar ada pilihan gitu ya. Kamar mandi depan itu kan sudah jongkok, terus di sini yang duduk. Karena suami saya lebih suka pakai yang jongkok, yang duduk maksudnya. Ini plafonnya juga cukup tinggi ya, dan ada jendela gitu, jendela yang akses ke laundry room. Karena laundry room itu kan cukup terang, jadi kamar mandi ini tuh pinjam cahayanya dari ruangan sebelah gitu ya. Jadi kalau misalnya siang hemat listrik, bisa dimatikan listriknya, tapi tetap terang. Nah, ini tuh kamar mandi favorit anak-anak karena ada bathtub.
dan cukup luas, jadi anak-anak bisa leluasa mandi di sini. Selanjutnya ada laundry room. Ini saya akan tunjukkan sekilas saja. Untuk laundry room turnya bisa nanti dicek ya di link yang saya kasih di atas. Ini sekilas saja. Laundry roomnya cukup untuk mencuci dan menjemur. Kalau misalnya nggak cukup, nanti bisa di taman sih menjemurnya gitu. Oke, baik teman-teman. Doakan saya ya. Doakan agar rumah ini segera ketemu jodohnya, ketemu jodoh yang baru, agar saya juga bisa cepat pindah gitu, karena saya rencananya pindah ketika rumah ini telah dijual gitu. Karena nyawa sebuah rumah itu kan yang ngisinya gitu ya. Kalau misalnya rumah nanti kosong, sayang gitu. Yang ada nanti rusak rumahnya. Oke, terima kasih semua yang sudah menonton video saya. Kalau kamu suka dengan video ini, atau barangkali ada yang sedang mencari rumah, teman-teman, keluarga terdekat atau tetangga mungkin ya, bisa share video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.